Kalau Badonce di 2024 tuh bikin program namanya Gejaber. Apa tuh? Gerakan Janda Berdaya. Itu saya mau berkolaborasi. Paling jauh itu ada di Pulau Buru. Di mana tuh? Pulau Aru, Maluku. Oh, Maluku. Kami punya program andalan juga waktu itu nih adalah beasiswa untuk anak tahfiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Uni di Podser, podcast seru bareng Uni. Oke, siang ini kita kehadiran seorang founder lagi yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Berawal dari asal Badoncek. Anda tahu Badoncek, yaitu gotong royong. Maka organisasi ini, organisasi amal yang kita kenal ini berhasil memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Sumatera Barat. Kita sapa saja Andra Permana Putra, founder dari Badoncek ID. Halo Andra. Halo Uni, selamat sore Uni. Sore Andra, belepotan sekali saya mengomongnya Badoncek. Kenapa sampai terfikirkan oleh Andra nama Yayasan Badoncek ini? Izinkan memperkenalkan diri sedikit ya Uni. Iya, silahkan seharusnya ya. Nama saya Dwi Andra Permana Putra. Kalau di kampus dulu teman-teman bisa memanggil saya Dwi. Oh, Dwi. Atau Andra gitu. Oke. Tapi saya lebih senang dipanggil Andra. Kenapa senang dipanggil Andra? Karena kalau dipanggil Dwi itu kan nama itu adalah doa. Iya. Jadi kalau dipanggil Dwi gitu kan, saya selalu merasa jadi yang kedua gitu. Iya. Makanya saya lebih senang dipanggil Andra gitu. Oke. Nah, kalau di kampus dulu, saya memang seseorang yang suka dengan kegiatan relawan gitu, kegiatan sosial. Dan sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang saya giatkan dari masa saya kuliah sampai hari ini. Dan waktu itu pada tahun 2019 saya merasa buntu. Kenapa merasa buntu? Karena saya tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa ke masyarakat. Saya sebagai seorang anak muda yang punya cita-cita memberikan kontribusi kepada sesama, saya mengajak teman-teman untuk beberapa orang, ada 3 orang, 4 orang waktu itu. Bagaimana kalau kita bikin sebuah yayasan sosial gitu? Kalau di kampus dulu saya punya yayasan sosial dulu nih, namanya Relawan Sosial Andalas. Nah, tetapi pasca saya sudah tidak kuliah lagi, tentu organisasi itu tidak aktif lagi gitu. Iya, benar-benar. Nah, di luar kampus kami coba mencari nama gitu. Mencoba mencari nama yayasan apa sih? Komunitas apa sih yang tepat nih gitu, untuk kita beri nama gerakan kita ini gitu. Nah, kalau Uni mungkin ingat waktu tahun 2019 dulu ada kejadian memilukan. Kejadian itu adalah saudara-saudara kita di Wamena di Papua mengalami pembantaian. Mengalami pembantaian, dan waktu itu almarhum wakil gubernur kita Pak Nasrul Abid langsung turun waktu itu ke Wamena dan juga melakukan galang dana di Jakarta bersama para perantau. Dan dalam satu malam itu mereka mengumpulkan donasi sekitar 4 miliar. 4 miliar. Satu malam ya? Dalam satu malam. Untuk bagaimana bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Wamena itu gitu. Nah, gerakan itulah Badoncek. Badoncek itu adalah sebuah kebudayaan, tradisi Pariaman. Di mana kita memberikan sumbangan secara terbuka, sukarela, dan memang orang menilai agak ria dikit gitu. Kenapa gitu? Misalnya si A 100.000 gitu, si B 200.000 gitu. Semakin besar donasi yang diberikan, semakin keras disebutkan gitu. Tapi kita nggak lihat rianya gitu. Tapi kita lihat semangatnya berbagi itu gitu. Benar itu sekali. Karena tergerak hatinya langsung memberikan ya. Karena dengan apa yang setelah terjadi kejadian itu gitu. Iya, betul. Nah, dari sana kami berpikir, anak-anak muda yang 4 orang tadi itu berpikir bahwa kalau dalam satu malam bisa menggalang dana 4 miliar, bagaimana kalau seandainya kita menggalang dana juga untuk
kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan sosial ini secara rutin gitu, secara berkala gitu. Nah, karena memang di Sumatera Baratnya juga masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Benar sekali. Ada anak yatim, ada duafa, ada lansia, dan masih banyak kelompok-kelompok yang perlu dibantu gitu. Oke, kita udah dapat nih kenapa ada Badoncek. Itu adalah dari kosakata orang Pariaman. Ini anak muda yang udah dari awal tergerak hatinya untuk menjadikan sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Siap. Setelah itu saya penasaran sekali. Kamu umurnya berapa, Sindra? Kalau umur untuk hari ini sudah 23 nih, tapi kebalik. Oh, 32. 32 nih. Udah gitu. berkeluarga dong? Alhamdulillah istri sudah satu. Mau kedua gitu? Belum dapat izin ini. Lanjut. Dan anak alhamdulillah sudah 2. Oke. Kamu orang mana? Kalau kampung di Pandai Sike nih. Pandai Sike. Oh, orang kampung sini. Iya, Oke. Andra, ini penasaran nih. Sekarang kamu apakah fokus di yayasan kamu atau kamu ada pekerjaan tetap? Kalau untuk pekerjaan tetap saya tidak ada Uni. Oh, berarti memang lebih memutuskan lebih ke yayasan ya? Ya, mengelola yayasan ini. Mengabdikan diri ke yayasan ya? Ya. Nah, saya penasaran nih, apa visi dan misi Badoncek ini? Nah, kalau untuk visi dan misi kita sebenarnya terlalu teoritis kalau untuk disampaikan ini gitu. Iya, tapi intinya aja biar intinya, netizen tuh paham nih Badoncek ini apaan sih gitu. Kami ingin menjadi sebuah yayasan yang progresif yang bisa membantu siapa saja yang ada di Sumatera Barat itu, memutus mata rantai kemiskinan di Sumatera Barat. Itu yang kita programnya ada nggak? Misalnya untuk lansia atau begini kan bisa kita lebih pahami gitu, atau segala sesuatu yang mau membutuhkan uluran tangan atau gimana sih? Nah, kalau untuk program kita sebenarnya banyak sekali program bermanfaat yang sudah kita jalankan dan rutin kita jalankan. Ya. Misalnya kalau di setiap hari Jumat Berkah itu kita berbagi makan untuk anak yatim. Oke. Di panti-panti asuhan Kota Padang. Oh, di Kota Padang. Itu baru mengcover di Kota Padang saja. Dan itu ada sekitar 7-8 panti yang kita antarkan makannya setiap hari Jumat itu. Lanjut. Nah, untuk program lainnya ada program bantuan untuk lansia berupa sembako. Itu kita insya Allah biasanya kita ada 50 paket per bulan yang kita bantu. Oke. Terus kita juga ada bantuan untuk anak-anak sakit yang ada di Sumatera Barat ini. Banyak dari daerah-daerah ini. Mungkin ada yang menderita kanker, ada yang menderita hidrospalus, ada yang menderita penyakit-penyakit kronis lainnya. Apa tadi yang kedua? Hidrospalus. Iya, penyakit anak saya. Ya, ada penyakit lumpuh otak gitu. Hidrospalus tuh itu tuh yang cairan di kepala tuh. Cairan di kepala. Karena itu kronis banget. Dan berobatnya nggak bisa sekali Uni, berkali-kali. Tapi anak saya sekarang nggak ada pengobatan. Nggak ada pengobatan. Itu yang bikin saya pusing karena kemarin setelah dia operasi alergi obat. Makanya mentalnya drop. Akhirnya saya mencari obat yang benar-benar bisa nggak terinfeksi lagi. Karena akhirnya dengan alergi obat tuh dia dapat penyakit satu lagi yang lebih kronis kayak Stephen Jensen. Stephen Jensen itu kan dalam 1.000 orang bisa satu aja yang kena. Itu 1/1000 ya. 1/1000. Oke, kita lanjut nanti dengan program-program yang udah dijalankan. Apa nih misi terbesar nih bulan ini atau di ke depan yang akan kamu jalankan? Kan sebenarnya di Badoncek ini kan udah banyak program-program yang udah dijalankan. Tapi yang akan mau ditempuh atau mau digongkan tuh apa? Kalau untuk sampai hari ini kan kita programnya sifatnya charity. Charity ini artinya membantu saja gitu. Ya, meringankan saja. Tapi kalau kami sebagai anak muda, sebagai 32 masih bisa dibilang muda ya Uni ya. Udah lah. Sebagai anak muda, kami berpikir bagaimana kita bisa
memberikan sesuatu yang lebih kepada mereka gitu. Kalau selama ini kita cuma bisa ngasih ikan, kita kali ini ngasih pancingnya Uni gitu. Iya, tuh bagus. Itu yang sedang kita upayakan gitu. Nah, juga yayasan ini kan alhamdulillah sudah menginjak 5 tahun Uni. Oke. Kalau secara gagasan membentuk kelompoknya udah 6 tahun. Kalau secara yayasan sudah 5 tahun. Nah, kami butuh apa ya? Butuh validasi, butuh surat-surat izin yang sedang kami upayakan, gitu kan, dan ingin menjadikan yayasan ini sebagai lembaga amil zakat. Oke. Jadi artinya gerakan kami ini akan lebih legal nih, lebih legal, dan kalau seandainya untuk pengauditan segala macamnya bisa lebih mudah, gitu. Iya benar. Sebenarnya agar memang bisa lebih transparan kepada masyarakat. Iya benar. Jadi di sini apakah ada donatur atau gimana sih? Kalau untuk donatur itu alhamdulillah orang-orang di Sumatera Barat ini sangat dermawan sekali gitu. Dermawan sekali gitu. Orang Sumatera Barat ini tidak memandang apakah dia kaya, apakah dia miskin, dia tetap mengupayakan itu adalah bagaimana bisa membantu di sana gitu. Wow, luar biasa sekali. Ya itu, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi nggak ada donatur tetap, tapi semua orang tuh berkontribusi menyupport yayasan ini. Banyak Uni. Banyak ya. Dan itu nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Nah, dari misalnya saja dari awal berdiri sampai 2022 itu kami lembaga kecil, lembaga sekecil kami gitu. Kami nyebutnya sekecil gitu. Karena memang kami kecil. Lembaga sekecil kami itu bisa mengumpulkan donasi itu 40 juta sebulan. Wow. Dari awal berdiri sampai 2022. Oke. Nah, kami punya program andalan juga waktu itu nih adalah beasiswa untuk anak tahfiz Quran. Iya. Jadi anak yang SD kita kasih 300.000, yang SMP kita kasih 400.000, yang SMA kita kasih 500.000. Dengan catatan mereka bisa ngafal Al-Quran, juz 30. Cuman itu aja gitu. Iya, benar. Cuman itu aja. Dan itu sudah kita lakukan sekitar 9 bulan waktu itu. Nah, tetapi memang lembaga sosial pun, lembaga dunia filantropi pun ada pasang surutnya Uni gitu. Mungkin di 2022 itu kita ada sedikit eksiden, ada kasus kasus lembaga sosial yang membuat semua lembaga sosial yang ada di Indonesia kehilangan kepercayaan. Oh, saya paham. Nah, ada tsunami, kalau mereka nyebutnya tsunami filantropi. Jadi semua lembaga terdampak terhadap penerimaan donasi itu gitu. Ketidakpercayaan masyarakat untuk lembaga ini menjadi berkurang. Gitu. Iya. Terus gimana cara solusinya di saat itu? Nah, kami sebagai sekali lagi sebagai anak muda tidak tidak berputus asa, tidak menyerah gitu. Dan kami tetap bergerak gitu. Walaupun tidak ada donasinya, saya pribadi yang menutup apa-apa yang kekurangan itu. Karena bukannya kita mau bermaksud menyombongkan diri, tidak. Waktu itu masih ada adik-adik yang mau kita tanggung gitu. Adik-adik beasiswanya tadi mau kita tanggung. Ada program-program yang sudah kita janjikan gitu. Karena kita udah punya proyeksi nih Uni. Kita ada donasi 40 juta sebulan yang mau kita kemanakan gitu. Nah, kita sudah ada proyeksi mau kemana, ya terpaksa kita harus menutupinya itu gitu. Karena sudah kita janjikan gitu. Siap. Oke, Andre. Ini saya agak lebih ke dalam ya, tapi nggak apa-apa nih saya bertanya. Boleh, rutinitas kamu keluarkan sebulan itu berapa? Untuk program apa nih? Untuk seluruh program? Iya, untuk seluruh program. Kalau untuk seluruh program mungkin sebulan itu ada 100 juta. 100 juta untuk penyaluran dengan apapun yang program-program yang udah dijalankan. Iya. Oke. Tapi ini penasaran. Operasional gimana sih? Nah, untuk operasional itu kita ada satu hal yang mau kita pastikan. Jadi untuk donasi langsung yang masuk dari donatur ke Yayasan Badai Cek Bangun-Negari itu kita tidak ada pemotongan 1% pun. Ya, jadi 100% donasi itu kita
bagikan gitu untuk apa namanya, untuk amanah yang ditujukan gitu. Misalnya mau untuk anak yatim, duafa, untuk Quran gitu. Itu tidak ada kita potong 1% pun. Oke. Nah, akan tetapi, alhamdulillah kita ada kerjasama dengan satu lembaga di Jakarta, namanya itu kitabisa.com. Kita membantu anak-anak sakit yang ada di Sumatera Barat ini, kita galangkan dana di kitabisa.com tadi. Nah, dari galang dana itu kita ada operasional yang kita dapatkan. Oke. Nah, itu. Nah, dari sanalah kita apa namanya, kita bisa mengembangkan yayasan. Kita jadi sebuah yayasan yang growth gitu. Itu karena kerjasama itu tadi gitu. Oke, bisa menutupi operasional ya? Bisa menutupi operasional, bisa punya karyawan, bisa punya rumah singgah. Nah, dan alhamdulillah kita udah punya rumah singgah sampai di Jakarta. Wow. Ya, karena banyak nih, adik-adik kita yang dari Padang dirujuk ke Jakarta. Ada yang sakit kanker itu tadi, ada yang jantung. Gitu. Oh, berarti tadi yang dengan Yayasan Cahaya Hayati tadi itu berkolaborasi? Berkolaborasi. Wow. Sedikit banyaknya berkolaborasi. Oke. Nah, jadi kalau Uni sedikit cerita juga Uni nih sama Bunda Elsie itu di Padang tuh jarang ketemu dan bisa dibilang nggak pernah ketemu. Oke. Cuman ketemu ketika tahun 2024 kalau nggak salah, dan itu di acara Hari Kanker Anak. Tapi kita ketemunya pertama kali itu di Jakarta. Wow. Orang Padang ketemu di Jakarta ya. Dan ketemu tadi di depan rumah Uni. Boleh. Tapi kita berkontribusi ya antara yayasan dan yayasan ya. Sangat penting berkolaborasi ini. Sangat penting ya. Oke. Karena kebaikan ini terlalu berat buat kita kerjakan sendiri gitu. Siap. Saya sebagai orang awam, pengusaha lah ya. Kan ini nggak ada pengalaman, apalagi netizen-netizen yang emak-emak yang di rumah nih. Jadi kita banyak pertanyaan nih, Andre. Ternyata banyak ya yayasan-yayasan amal yang bergerak untuk kemanusiaan. Itu udah banyak tuh di Padang atau gimana, Andre? Untuk yayasan itu tidak hanya di Padang gitu, tapi di Sumatera Barat sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Mulai dari yang itu tadi berbagi nasi setiap Jumat gitu. Itu tergantung programnya sih ini. Berbagi nasi setiap Jumat, berbagi kepada duafa, berbagi kepada lansia. Ada juga yang peduli ODGJ, kan? Mungkin udah ada yang datang ke ini kan? Benar. Ada juga yang peduli masjid gitu kan. Iya. Dan memang kita sampaikan kebaikan itu terlalu berat untuk kita kerjakan sendiri. Siap. Nah, karena dari Badoncek sendiri ngurusin ngedampingnya adik-adik pasien itu aja udah kerepotan nih gitu. Iya. Tapi saya kepikiran nih, saya juga mau nih bikin yayasan. Boleh, siap sekali nih. Tapi begini, bukan saya yang harus bikin yayasan ya. Mungkin dengan kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha mungkin nggak kecapean nih. Tapi saya mau ada satu nih yang agak menarik nih bikin menurut saya. Saya nggak kalau Ibu Elsie, Bunda Elsie tadi lebih ke kanker anak. Kalau Andre lebih ke semua apapun yang bisa dibantu, disupport kan gitu ya. Kalau saya lebih ke janda-janda yang membutuhkan apa ya? Nah, aduh, kenapa tim saya tertawa sekali? Badoncek ini juga punya program unik nih di 2024. Itu saya mau berkolaborasi. Kenapa? Karena kan saya kalau nggak di bidang saya nggak bakalan ikut nimbrung gitu. Karena kan kita tuh bergerak sesuai dengan basic atau lebih ke skill yang kita punya. Kita paham. Iya, kita pahami. Kalau misalnya saya memberi support ke janda-janda, mau janda tua, mau janda yang baru fresh graduate ya. Saya mau tuh, apakah ada program seperti itu, kita akan support nih. Nah, kesulitan kita ini adalah hari ini kita sebut nama program dulu ya, Bu. Iya, boleh. Kalau Badoncek di 2024 tuh bikin program namanya Gejaber. Apa tuh? Gerakan Janda Berdaya. Yes. Ya, ini saya baru detik ini nih saya. Tapi kesulitannya itu adalah gini, One. Komitmen.
Oke. Komitmen konsisten. dari orang-orang yang mau mengikuti program itu. Gitu. Apa tuh? Gimana programnya tuh? Boleh kalau bisa di-share? Nah, tentu kita mengadakan pelatihan, gitu kan. Oke. Pelatihan kira-kira ibu ini punya kemampuan apa, skillnya, Iya, gitu. iya, iya, Tentu iya. kita harus mengasah gitu, mengasah Iya, mereka iya, iya, iya. agar bagaimana mereka yakin gitu menjalani apa yang kepandaian mereka itu gitu nih. Nah, terus bagaimana marketingnya, bagaimana tata kelola keuangannya, gitu Iya, kan. iya, iya, Nanti yang paling belakang itu permodalannya, Iya, gitu kan. iya, Kan iya, itu yang kita Itu apa di namanya? 2024? Di 2024. Oh, ini 2025 nggak ada lagi? Nggak ada lagi, dananya nggak ada. Wow. Itu nanti kalau ada program untuk perempuan, untuk janda-janda, itu boleh dong di-share ke kita. Kita mungkin bisa collab atau gimana, kita support lah ya. Karena saya seorang perempuan yang benar-benar menyupport perempuan gitu. Support perempuan untuk perempuan. Woman Itu per woman ya ini. Iya, benar. Karena kan sebagai perempuan itu memang harus kita hargai gimana perjuangan perempuan tuh luar biasa kalau Andre pahami. Paham sekali ya. Karena ibu saya adalah ibu tunggal nih. Wow, itu saya suka sekali karena jarang laki-laki yang memahami perempuan. Nah, itu yang akan saya gonggam karena keberhasilan pemimpin itu dilahirkan oleh seorang wanita. Seorang perempuan yang hebat akan menghasilkan generasi-generasi yang hebat. Dengan pertahanan seorang ibu untuk bisa anak-anaknya sukses ke depan, itu kan butuh seorang perempuan yang kuat dan hebat. Makanya saya mau kalau ada program nanti dari Badonce, nanti bisa di-share ke kita akan support gimana bisa kita memberi pelatihan seperti yang Andre sampaikan tadi. Luar biasa sekali. Tapi kalau yang lain mungkin saya tidak bisa. Tapi boleh diceritakan nggak masalah ini? Apa tuh? Nah, masalahnya itu ya di komitmen tadi itu gitu. Siapa yang nggak komitmen? Nah, jadi kita udah sampai di titik, udah kita pelatihan apa segala macam, sampai di titik akhirnya di permodalan. Nah, kita sudah bantu modal nih untuk ibu-ibu nih 2.500.000 per orang. Iya. Dengan pengembalian itu 200.000 gitu selama 1 tahun gitu. Nah, itu tuh pengembalian tuh nggak sampai 10%. Nah, ya, itu mungkin kita akan lebih heart to heart ke janda-janda yang baru bisa kita kasih pelatihan seperti Andre. Itu kasih program lah biar kita kolaborasi. Boleh nih, siap. Oke, karena begini, karena butuh karena Andi udah bergelut di bidang yayasan. Nah, kalau kita kan nggak sampai ke sana, kita cuma bisa support gimana sih nanti perempuan terciptalah perempuan hebat, ibu-ibu yang hebat dengan pelatihan-pelatihan ini kan, karena perempuan tuh butuh 1000 kata mengeluapkan isi hatinya baru otaknya cermelang gitu. Karena kalau yang bisa menahan nanti penyakitnya tuh banyak gitu, Andre. Jadi butuh support gitu dari Andre. Bikinlah satu program. Kok saya jadi semangat ya Allah. Iya, karena kan program-program janda ini sebenarnya janda itu butuh tempat curhat, bimbingan dan segalanya ya. Kalau mereka harus bisa tegar, selalu kuat seperti itu. Benar nggak, Andre? Benar sekali. Jangan lupa ya programnya. Insya Allah. Nanti di-share ke saya ya. Siap. Oke, kita balik lagi dengan Badonce ini yang luar biasa dengan program-program dia bisa membantu kemanusiaan. Nah, sekarang ini bolehkah kamu spill siapa investor utama dari Badonce? Investor utamanya ya donatur nih. Ya, gitu. donaturnya tuh siapa? Kita tentu nggak bisa sebutkan satu persatu. Oke, gitu. berarti nggak menetap ya. Pokoknya tiap bulan tuh ada bertukar-tukar. Tiap bulan tuh ada. Yang konsisten nggak deh? Tapi ada satu orang itu namanya siapa ya? Boleh sebut nama nggak ya? Boleh lah untuk motivasi kita. Saya sebutnya Uda aja. Gitu. Udah aja ya. Nah, Uda nggak itu Uni ya? apa? Nggak oh, Uni ya? ya? Nggak Udah. Berarti masih laki-laki masih di garda terdepan ya? Garda terdepan. Oke. Dan uni-uni yang lain juga ada sebenarnya. Oh, gitu. tapi tetap laki-laki yang Tapi ini cerita menariknya, beliau ini sudah dari awal Badonce ada. Gitu. Oke. Dari awal kami berdiri sampai hari ini beliau selalu transfer 200.000 per minggu nih. Oke. Kalau dalam setahun 200.000 berarti sekitar 10 juta lah. Oke. 10 juta
10 jutaan beliau invest ke Badonce untuk semua kegiatan amal Badonce. Wow. Nah itu, dan bukan bermaksud meninggikan beliau, tapi juga donatur-donatur lain juga ada yang seperti itu gitu. Oke. Siap. Tapi yang terkesan mungkin kita tanyakan, kenapa nih udah percaya nih sama kita gitu kan, menitipkan uangnya sebanyak itu gitu. Kan banyak tuh nih gitu. Mungkin kita pribadi belum mau mengeluarkan uang sebanyak itu gitu kan. Benar sekali. Kenapa kok udah mau gitu? Ya karena saya percaya aja gitu. Iya. Dengan apa yang sudah Badonce lakukan gitu kan, dengan program-program Badonce yang jalankan gitu. Iya. Dan kami juga memang merasa di waktu zaman di tahun 2022 itu, kami udah setara sama lembaga-lembaga sosial lainnya yang punya program beasiswa, punya program-program pemberdayaan gitu, udah setara. Hanya saja kami masih kecil waktu itu, belum punya legalitas apa segala macam. Iya, benar. Dan hari ini kita sedang mengejar itu nih, mengejar legalitas, validasi lembaga amil zakat ini. Siap. Nah, luar biasa ya. Karena sepengalaman saya, mau yayasan ini mainkan duitnya, mau yayasan ini nggak salurkan ke orang yang membutuhkan, itu nggak urusan donatur gitu. Urusan donatur, dia menitipkan rezeki dia ke yayasan, itu udah putus semua, udah selesai. Itu kan urusan dengan Allah. Nah, itu kan kepercayaan tuh karena dia urusannya sama Allah, bukan sama yayasan. Jadi makanya dia percaya, itu orang yang paham arti memberi bantuan. Benar nggak? Benar banget. Benar. Karena kalau kita crosscheck nih, ini mau disalurkan nggak ya? Ini benar ya nggak ya? Itu kan urusan, nggak ada urusan gitu. Urusan kita kan sama Allah. Kita kan berurusan sama Allah untuk memberi sumbangan. Ada rezeki orang, mungkin di rezeki kita itu luar biasa. Memang benar, kamu 200.000, aku aja belum tentu ya bisa ngasih 200.000 seminggu gitu. Dan udah itu benar-benar menyisihkan uang belanja dia 200.000 untuk masa depan dia di akhirat. Benar nggak? Benar banget. Nah, sekarang berapa jumlah donatur nih? Kalau untuk di database Badonce itu ada, masih kecil sebenarnya nih, masih 500-an gitu. Kecil ya? Kalau untuk di skala lembaga zakat ya masih kecil nih gitu. Oke, jadi gini. Dan biasanya maksud ini dengan 500 itu, kita satu-satu dulu ya. Dengan 500 donatur itu, program-program yang dijalani Badonce itu ada di post di media sosial atau gimana sih? Ada di post di Instagram kita nih, Badonce ID. Oke, berarti ada di Instagram ya? Ada di Instagram kita. Oke, apakah Badonce menerima nih donatur-donatur baru nih? Andaikan ada yang mendengar nih posternya kita. Sangat menerima sekali Uni. Dan kami juga berharap ada donatur-donatur Gen Z nih Uni. Wow, iya benar. Karena kita tidak hanya menerima fresh money ini. Tapi banyak bantuan berupa beras, berupa pakaian bekas, segala macam yang layak pakai itu kita terima. Gitu. Jadi semuanya bisa ya? Bisa, dan termasuk tenaga Uni gitu. Karena itu sangat kami butuhkan ini. Kami di Badonce ini hanya 7 orang. 7 orang. Dan 4 orang itu mendampingi pasien untuk berobat. Nah, tinggal 3 orang lagi yang ngurusin untuk semua program sosial Badonce. Sebenarnya nggak cover sama kami. Iya, benar. Bisalah freelance di sana, memberikan waktu 1 jam 2 jam atau gimana sih? Betul memang berkontribusi di yayasan? Dan sebenarnya mungkin ke depan kami akan membuat kegiatan-kegiatan seperti volunteer nih, volunteer trip gitu, kegiatan-kegiatan sosial seperti itu yang sedang kita coba bikin gitu nih. Karena siap. Andra yakin dan percaya nih, kita nggak melulu memarahin Gen Z nih, Gen Z begini, Gen Z gitu. Sebenarnya Gen Z ini hanya perlu untuk dirangkul gitu. Iya, benar. Dirangkul, apa ya? Kalau kata orang-orang kayak kok sampai ke telingonya gitu. Depan ke telingonya. Mungkin cara gitu. menyampaikan dengan Gen Z itu beda dengan cara milenial ya. Kalau milenial kita dikerek kayu aja ya. Kalau Gen Z nggak bisa ya. Mungkin cara itu yang berbeda. Pendekatannya aja nih sebenarnya. Pendekatan. Sekarang Badonce berapa yayasan nih kerjasamanya? Udah berapa banyak kerjasama dengan yayasan lain?
Kalau untuk kerjasama dengan yayasan-yayasan lain ya sudah banyak nih gitu, dan itu nggak bisa kita hitung. Oh, nggak bisa Iya, dihitung. tapi kalau untuk partner utama kita, kita sebenarnya kan cita-citanya dulu jadi platform nih, platform donasi. Oke. Ya, kalau di Jakarta itu ada kitabisa.com mungkin yang paling terkenal ya. Walaupun ada juga platform-platform lain, kita pengen jadi kayak Kitabisa itu gitu. Makanya kita di Sumbar ini memberi nama Badonce ID, Badonce dengan embel-embel ID. Iya. Nah, karena kita mau ngejar untuk pembuatan aplikasi Uni sebenarnya waktu itu gitu. Tetapi ternyata tidak semudah gitu, tidak semudah yang dibayangkan, tidak seindah yang diimpikan Uni gitu. Butuh proses ya. Butuh proses panjang gitu. Dan memang butuh modal besar juga gitu untuk pembuatan platform, untuk menjalankan platformnya juga gitu. Oke, siap. Nah, akhirnya kita hanya fokus di pelaksanaannya saja gitu. Dan ternyata Allah nih memberikan skenarionya beda gitu. Kita diajak oleh kitabisa.com untuk jadi partner gitu. Kita bisa menjadi platform donasinya. Yayasan Badonce Membangun Nagari menjadi salah satu partnernya yang ada di Sumatera Barat. Tuh. Dan alhamdulillah kalau kita hitung sejak 2023 untuk kita membantu pasien yang ada di Sumatera Barat, anak-anak sakit nih, balita dan anak sakit judulnya, itu sudah 168 anak yang ada di Sumatera Barat. 40 anak di luar Pulau Sumatera Barat. Oke. Luar biasa ya. Paling jauh itu ada di Pulau Buru. Di mana tuh? Pulau Aru, Maluku. Oh, Maluku. Sampai ke Sumatera Barat? Kan kita sebut tadi itu, di luar Sumatera Barat ada 40 anak. Oh, berarti Badonce pergi ke luar kota gitu? Keluar kota. Oke. Karena kita, seperti yang kita sampaikan tadi, kita ngantarin adik-adik yang dirujuk ke Jakarta, berobat di harapan kita, misalnya di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, ya sambil mendampingi pasien tuh ya kita coba bantu juga yang lain. Karena kalau di kitabisa.com itu kita namanya pengantar kebahagiaan Nusantara nih. Pengantar kebahagiaan Nusantara. Jadi karena Nusantara itu ya harus kita tunaikan amanahnya itu nih gitu. Oke. Apa sih harapan dari Andra masa depan Badonce ini untuk masyarakat Sumatera Barat khususnya? Harapannya nggak muluk-muluk nih. Kita bisa memutus mata rantai kemiskinan itu nih gitu. Terus kita juga bisa menjembatani antara ranah dan rantau nih. Karena di rantau ini kan banyak sekali orang-orang awak kan. Orang-orang di Jakarta itu, para perantau itu mau ngasih donasi ke siapa gitu. Iya, benar. Mereka selalu nanya, ke siapa saya punya uang segini, ke siapa ya mau saya bantu ya gitu. Nah, mereka tuh selalu kebingungan gitu. Karena kalau saya pribadi pun mengalami tinggal di Jakarta beberapa waktu gitu, misalnya sebulan gitu ya. Ya kita selalu pergi nggak lihat matahari, pulang nggak lihat matahari. Jadi kita nggak ada interaksi sama orang. Iya, kita hanya cuman aktivitas utama aja kita kerjakan gitu. Oke. Nah, kita punya uang, kita nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, orang-orang di rantau itu yang dilema terjadi Uni gitu. Nah, makanya kita ingin menjadi jembatan itu tadi, jembatan antara ranah dan rantau itu. Oh, siap. Karena memang dari orang rantau nih, lebih baik dia menyumbang ke kampung dia, membantu orang-orang kampung karena mereka udah sukses nih di rantau. Nah, juga kalau Yayasan Badonce ini sejak awal kita punya hashtag membangun Dunsana, membangun Nagari gitu. Oke, itu hashtagnya ya? Hashtagnya gitu. Oke. Jadi itu yang kita upayakan. Dan memang juga kalau kita lihat dari data Badonce, itu ada sekitar 30% itu memang orang rantau nih. Dan paling jauh itu ada di Amerika. Wow, Amerika tuh memang orang Minang ya? Orang Minang. Ya. Kalau orang Minang ini sukses-sukses di rantau orang. Benar kata Andre tadi, mereka kebingungan nih membantu orang-orang di kampung. Kemana akan disalurkan? Mana akan disalurkan? Siap. Oke. Melalui Badonce, ia membuktikan bahwa kebaikan tak perlu menunggu kaya atau berkuasa. Kayaknya berat nih.
Cukup dengan hati yang tulus dan niat yang untuk berbagi. Oke, Andre, sebagai anak muda, terima kasih banget. Kamu udah memberikan inspiratif untuk netizen-netizen Podshare. Karena sudah mengabdikan dirinya, pemikirannya, supaya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih, Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.